Assalamualaikum teman-teman, ini spesial banget. Biasanya saya mereview sendirian Bang, Ya, dari belakang kamera doang. Sekarang ada Bang Herman, kita mau bahas freezer box karena banyak banget orang yang salah beli freezer buat daging tapi yang rak atas tuh Bang. oh iya betul. Jadi sebetulnya rak atas dengan freezer box itu beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen fokusnya buat apa nih? Misalnya Mhm, fokusnya itu kayak bikin es batu. Jadi iya. awas nih jangan sampai salah. Beda ya, Selalu beda? beda. Karena gini, kalau freezer box dengan freezer berdiri itu kan memang di fungsinya kan juga beda ya. Mmm, Jadi kalau misalnya Mas Rio ini fokus untuk bikin es batu misalnya, berarti cocoknya pakai freezer yang berdiri ya, mmm. yang ada Iya, rak-raknya nanti juga seperti kita itu. kasih lihat yang Nanti kita berdirinya. kasih Nah, lihat. sekarang kita mau tahu nih bedanya Bang, Oke. maksudnya dalamnya tuh evaporatornya kayak gimana? Kenapa nggak bisa buat bikin es terlalu cepat atau kenapa harus daging dan frozen food gitu? Nah, ini kan gini, teman-teman. Kalau misalnya modelnya yang dari freezer box ini, dia itu dalamnya beda ya, teman-teman ya. Dia menggunakan Coba Mas aluminium Bentar ke foil sini, Mas seperti Bentar. ini. Oh ini Mas Bentar Nah, yang ini. merahin. Ini pakainya aluminium foil ini ya. Jadi dengan freezer yang biasa itu, yang khusus buat es batu itu dia beda. Jadi freezernya itu dia menggunakan plat, kemudian di pipa kapiler itu langsung masuk ke elemen sini ya, masuk ke kompartemen sini. Mhm. Makanya proses untuk pendinginannya dia jauh lebih cepat. Lalu bolehkah kalau misalnya daging itu nanti dimasukin ke freezer yang buat bikin es batu, nanti akan merusak tekstur Iya, daging karena tersebut terlalu beku. karena terlalu beku atau mungkin terlalu Mhm. cepat bekunya. Makanya kenapa kalau untuk freezer box seperti ini memang dikhususkan kayak frozen food ya teman-teman. Kayak frozen food, kayak misalnya daging atau mungkin ikan. Produk Nah, laut, produk laut. produk laut. Ini sangat Bisa seafood. cocok untuk eh, daging tersebut gitu. Nah, ini juga kan kita mau Idul Kurban. Daging sapi, daging kambing bisa masuk ya, Bang, ya? Oh iya tentu. Justru kalau sekarang kan sebentar lagi lah Idul Adha nih, mungkin kan banyak stok daging Ini, yang atau gedenya nih ada. atau stok daging, ikan semuanya ya. Ini tersedia di ukuran dari mulai 100 liter, kemudian ada 200, ada 300, bahkan sampai 1050 liter. Wow, 1050 Jadi liter. iya Itu 1050 liter ya. ini yang segini aja udah gede banget nih. Ini Ya, ukurannya 300 liter. betul. Segini gedenya. Ini 300 liter, tapi masih ada lagi yang Kakaknya ini. ya lebih besar lagi. Bedanya gini. Kalau yang 1050 liter itu dia kompresornya dua ya. Oh, Pintunya dua iya dia. saya pernah lihat juga ininya 2 Nah, pintunya. pintunya dua. Heeh. Jadi kalau misalnya untuk kayak nyimpen-nyimpen mungkin kayak Anda yang usaha mungkin kayak daging Ya, atau usaha misalnya restoran frozen food itu bisa. cocok sekali pakai yang kapasitas besar ya. Ini di merek RSA ada, merek Gea juga ada, bahkan mungkin kayak merek Aqua, Modena juga dia bikin ya teman-teman ya. Iya, Tinggal nanti disesuaikan dengan ini aja kemauan teman-teman iya. ya. Karena Dan memang tersedia beda. semua di Toko Jaya Istana Cirebon. Betul. Kemarin kirim ke Tegal berapa unit yang gede-gede tuh? Waktu itu hampir 5 5 5 unit, yang 5 unit ukuran ya ke Tegal, 1050 liter, masyaallah. betul. Itu memang dia karena kan khusus buat daging ya, Khusus. khusus buat daging. Nah, lalu, bagaimana sih untuk cara perawatannya Nah, freezer coba box Mas seperti Bentar ini kasih lihat, Mas agar Bentar. supaya mungkin awet ya? Untuk perawatannya sebetulnya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Pastikan pertama di rumah itu tegangannya aman dan tidak bermasalah Voltasenya. dalam artian tegangan di rumah itu voltasenya itu nggak naik turun. Lalu Mas, kalau misalnya saya di rumah voltasenya itu naik turun bagaimana solusinya? Solusinya teman-teman harus beli stabilizer ya. Solusinya itu kalau memang misalnya ternyata listriknya bermasalah, mungkin teman-teman bisa menggunakan stabilizer atau mungkin bisa hubungin ke pihak PLN-nya. Iya. Karena memang kalau misalnya stabilizernya atau, voltasenya itu dia bermasalah, kemungkinan besarnya di alat elektronik itu Mas Rio Iya, pasti akan semua iya, mengalami mhm, cepat banget bermasalah iya, gitu betul. elektronik tersebut. Nah, untuk tipsnya supaya bagaimana supaya cara merawat freezer box ini supaya tetap awet ya. Tentunya pertama-tama kita pastikan dulu colokannya kita usahakan satu ya, Yang teman-teman. tunggal, Betul, yang tunggal jangan yang seperti ini. iya, jangan yang Colok jangan yang terminal tuh, yang yang satu dibagi seperti 5 gitu ya. nah, yang Nah, seperti itu yang ini ya tunggal tuh. teman-teman. Jadi usahakan freezernya itu langsung tercolok ke sana teman-teman. Jadi jangan ada cabang-cabang lain lagi karena kalau memang misalnya mungkin terlalu banyak cabang,
biasanya itu akan menambah beban. Iya, Jadi iya. kayak untuk Iya. elektronik ini takutnya berbahaya terjadinya korsleting, teman-teman. Itu pertama tipsnya. Kedua, kalau memang misalkan mau membersihkan bunga es di sini, nanti suatu saat si Beku. freezer box ini itu pasti akan ada bunga esnya. Jadi bunga esnya itu mungkin ada yang terlalu tebal, ada yang misalnya tipis, tergantung dari pemakaian kita, teman-teman. Maju. Jadi nanti caranya kita misalnya mau nguras bunga es ini jangan terlalu apa ya, maksudnya bukan ini, ngurasnya itu jangan menggunakan benda tajam ya teman-teman, kayak misalnya pisau atau misalnya kayak semacam yang runcing, pokoknya tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Iya. Karena takut bocor. bisa bocor sama aluminium foil di sini, teman-teman. Jadi usahakan kalau memang misalnya mau ngebersihkan ini, teman-teman matikan aja ininya di sini. Ya. Bentar kasih tahu. Di sini Nah, itu nanti untuk ada pengaturan temperaturnya. Kalau kita mematikan bunga es, teman-teman cukup di-off-kan seperti ini. Nah, nanti biarkan saja, nanti kemudian dibuka dari sini ya, teman-teman. Itu keluar airnya dari situ. Nah, ini. Untuk keluar Pencairannya. air pencairannya, nanti di sini juga ada lagi nih, teman-teman. Dibuka, jangan lupa nih. Ya, nih. Dibuka lah nanti gampang. Dibuka nanti gampang, nanti setelah itu dia akan lewat ke depan. Lah udah. Nah, itu sih caranya. Jadi itu untuk tipsnya. Terus kalau misalnya memang teman-teman untuk tipsnya supaya awet, jangan terlalu full, dalam artian ini kan kapasitasnya misalnya 300 liter. Teman-teman jangan sampai di atas beban. Misalnya posisinya sampai maksimal di sini. Sampai mucung. Itu tidak disarankan ya, teman-teman ya. Nggak boleh. Jadi usahakan kasih space ya, teman-teman. Misalnya jangan terlalu besar, jangan terlalu penuh. Misalnya dikasih space 5 jari seperti ini, teman-teman. Ya, bagus itu. Ya, itu untuk maksimalnya seperti ini. Jadi jangan terlalu maksimal. Kalau memang nanti terlalu penuh atau terlalu maksimal, maka sistem pendinginannya itu tidak akan merata ya. Iya. Tidak akan merata, dan sehingga membuat kinerja kompresornya itu jadinya nggak maksimal. Ya, itu paling tipsnya seperti itu. Itu yang paling penting, colokan. Kemudian jangan lupa kalau mau menguras bunga es itu jangan menggunakan senjata tajam atau benda-benda tajam. Iya. Ya. Nah, apalagi mungkin pakai pacul kayaknya nggak boleh. Udah mungkin itu dulu Bang. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom Nanti komentar. kalau misalnya ada yang Elektronik mau Q. bertanya, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum.